Coba bayangkan satu hal sederhana. Ketika kita menyalakan lampu di rumah, kita jarang bertanya, listrik ini datang dari mana? Dan bagaimana sistemnya bisa selalu siap? Padahal, di balik satu lampu yang menyala, ada sistem raksasa yang bekerja tanpa henti. Mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi, hingga akhirnya sampai ke tangan kita sebagai pengguna. Masalahnya, sistem ini sebagian besar masih menggunakan konsep lama. Konsep yang lahir di era ketika listrik hanya mengalir satu arah. Teknologi masih terbatas, dan konsumen hanya berperan sebagai pemakai. Hari ini, dunia sudah berubah. Energi terbarukan semakin masif. Kendaraan listrik mulai menjadi kebutuhan. Dan konsumen kini juga bisa memproduksi listrik sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah jaringan listrik perlu berubah, tetapi seberapa cepat kita mampu memodernisasinya. Jaringan listrik konvensional dirancang dengan tujuan utama menyalurkan listrik secara andal dari pembangkit besar ke konsumen. Model ini bekerja sangat baik selama 10 tahun. Pembangkit berada di satu titik, konsumen di titik lain, dan aliran daya berjalan satu arah. Namun, sistem ini tidak dirancang untuk pembangkit kecil yang tersebar, perubahan beban yang cepat, atau kebutuhan pemantauan secara real time. Akibatnya, ketika tuntutan sistem meningkat, jaringan lama mulai menunjukkan keterbatasannya. Apa itu modernisasi grid? Modernisasi grid adalah proses transformasi jaringan listrik agar mampu menjawab tantangan sistem tenaga modern. Ini bukan sekedar upgrade teknologi, tetapi perubahan menyeluruh. Dari sistem pasif menjadi sistem aktif, dari operasi manual menuju otomatisasi, dan dari aliran satu arah menuju aliran dua arah. Dalam modern grid, jaringan listrik tidak hanya mengalirkan energi, tetapi juga mengolah data dan mengambil keputusan. Mengapa modernisasi grid menjadi mendesak? Ada beberapa alasan kuat mengapa modernisasi grid tidak bisa ditunda. Pertama, pertumbuhan konsumsi listrik, digitalisasi, pusat data, dan elektrifikasi transportasi meningkatkan beban jaringan secara signifikan. Kedua, karakter energi terbarukan. Tenaga surya dan angin sangat bergantung pada kondisi alam. Tanpa sistem yang adaptif, kestabilan jaringan dapat terganggu. Ketiga, perubahan perilaku konsumen. PLTS atap membuat konsumen tidak lagi pasif, melainkan bagian aktif dari sistem tenaga. Perbedaan grid konvensional dan modern grid. Pada grid konvensional, gangguan sering terdeteksi terlambat, pemulihan membutuhkan waktu yang lama, dan wilayah terdampak bisa sangat luas. Sedangkan pada modern grid, sensor mendeteksi kondisi jaringan secara terus-menerus, sistem dapat mengisolasi gangguan secara otomatis, dan pemadaman dapat diminimalkan. Modern grid bekerja seperti sistem saraf, bukan hanya sekedar kabel dan trafo. Teknologi kunci dalam modernisasi grid. Inti dari modernisasi grid adalah smart grid, yaitu jaringan listrik cerdas yang menggabungkan sensor, sistem kontrol, teknologi komunikasi, dan analisis data.
Sensor itu ibaratnya seperti mata dan telinga jaringan yang bisa memantau arus listrik dan kondisi perangkat secara real time. Lalu ada sistem kontrol, ibaratnya seperti otak yang bisa membuat keputusan untuk menjaga jaringan tetap stabil. Lalu ada teknologi komunikasi, itu ibaratnya seperti saraf yang menghubungkan semua perangkat supaya bisa berkomunikasi satu sama lain. Lalu analisis data itu ibaratnya seperti pengalaman dan ingatan yang membantu memprediksi masalah dan mengoptimalkan penggunaan listrik. Salah satu implementasi nyatanya adalah smart meter atau yang disebut dengan meteran pintar. Dengan smart meter, interaksi antara konsumen dan penyedia listrik menjadi lebih transparan. Selain itu, sistem komunikasi seperti fiber optik dan jaringan nirkabel memungkinkan koordinasi antar perangkat di seluruh jaringan. Tanpa komunikasi yang andal, modernisasi grid tidak akan mampu bekerja secara optimal. Contoh penerapan modernisasi grid di dunia nyata. Di dunia nyata, modernisasi grid bisa kita lihat lewat beberapa penerapan. Contoh yang paling umumnya adalah PLTS atap, yang dimana panel surya diletakkan di atap rumah atau di gedung. Bukan cuma menghasilkan listrik untuk digunakan sendiri, energi ini bisa langsung dipakai, disimpan di baterai, atau bahkan dikirim kembali ke jaringan listrik. Kemudian ada otomatisasi jaringan distribusi, yang dimana jika terjadi gangguan, misalnya listrik padam di satu area, sistem bisa mengalihkan suplai secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Modernisasi grid juga berperan besar dalam mendukung kendaraan listrik, yang dapat membantu pengisian kendaraan listrik. Sistem bisa mengatur kapan dan berapa lama mobil diisi, sehingga beban jaringan tetap terkendali. Tantangan implementasi modernisasi grid. Meskipun bermanfaat, modernisasi grid tidak datang tanpa tantangan. Tantangan yang pertama adalah investasi awal yang besar. Membangun smart grid membutuhkan biaya yang tinggi, mulai dari sensor, smart meter, hingga sistem komunikasi yang canggih. Ini sering menjadi hambatan utama bagi banyak negara atau perusahaan listrik. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia. Untuk mengoperasikan dan memelihara jaringan, dibutuhkan tenaga ahli yang terampil dalam teknologi digital, kontrol otomatis, dan analisis data. Lalu yang ketiga, keamanan cyber. Karena modernisasi grid sangat bergantung pada komunikasi digital, jaringan ini rentan terhadap serangan cyber. Melindungi data dan sistem menjadi hal yang sangat penting. Namun, tantangan ini juga menjadi peluang besar. Dengan mengatasinya, kita bisa mendorong inovasi teknologi, menciptakan tenaga ahli baru, dan membangun sistem tenaga listrik yang lebih cerdas, efisien, dan aman di masa depan. Sebagai penutup, modernisasi grid bukanlah sekedar teknologi canggih. Ia adalah fondasi dari sistem tenaga listrik masa depan. Tanpa modernisasi, integrasi energi terbarukan, dan teknologi baru akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan. Sebagai mahasiswa teknik sistem energi, memahami modernisasi grid berarti kita belajar arah perkembangan sistem tenaga global. Di masa depan, tantangan utama bukan lagi bagaimana menghasilkan listrik, tetapi bagaimana mengelolanya dengan cerdas, andal, dan adaptif, agar semua sumber energi dan perangkat bisa bekerja selaras. Jadi, setiap kali menyalakan lampu atau mengisi mobil listrik, ingatlah, di baliknya ada sistem besar yang terus belajar, beradaptasi, dan berevolusi. Evolusi itulah yang kita sebut dengan modernisasi grid, masa depan energi kita.